Kalau kita berbicara tentang taubat, taubat itu adalah sangat banyak manfaatnya, sangat banyak buahnya, sangat banyak faidahnya buat kita semuanya. Yang pertama, bahwa yang namanya taubat itu thoriqun lil falah, jalan menuju kebahagiaan. Taubat itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Nanti bisa lihat di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat ke-31. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ayatnya di dalam Riyadhus Shalihin ketika membahas surat tentang taubat ini. Surat An-Nur ayat 31, ketika berbicara tentang laki-laki menjaga pandangan, perempuan menjaga pandangan, maka di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'a." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan seluruhnya bertaubat. Jadi seluruhnya kita disuruh bertaubat. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Jadi dengan bertaubat adalah salah satu sarana kita akan mendapatkan kebahagiaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-malaikatu tad'una lit-taibin. Yang kedua adalah kita akan mendapatkan doa dari para malaikat. Malaikat akan mendoakan kita dengan 3 hal. Pertama adalah doa dari malaikat itu adalah Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Jadi kita akan dimintakan ampun oleh malaikat kepada Allah. Yang kedua, kata malaikat kalau berdoa kepada Allah, yang kedua adalah Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Itu adalah doa kepada kita semuanya. Kemudian yang ketiga adalah Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubat orang ini. Nah, salah satunya adalah supaya kita mendapatkan doa malaikat, hendaklah kita termasuk orang-orang yang bertaubat. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat ke-7 Allah mengingatkan kita ketika berbicara tentang malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikul arsy Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan di sini yusabbihuna bihamdi rabbihim, yang mana malaikat itu adalah kerjaannya adalah senantiasa mengagungkan, mensucikan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna bihi, dan mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka juga akan memohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu. Kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat mengatakan faghfir, ya Allah terimalah, ya Allah ampunilah. Siapa? Lilladzina tabu, bagi orang-orang yang bertaubat. Jadi yang kedua adalah akan mendapatkan doa dari malaikat. Dan memang kalau kita mau mendapatkan doa dari malaikat banyak caranya. Yang pertama tadi dengan kita bertaubat, yang kedua adalah dengan kita senantiasa berwudu sebelum tidur. Berwudu sebelum tidur. Kemudian yang ketiga, supaya kita mendapatkan doa dari malaikat adalah dengan kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Berangkat ke masjid, kemudian sholat di masjid. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, sesungguhnya malaikat akan membacakan sholawat kepada orang-orang yang sholat di shaf pertama. Kemudian orang-orang yang mayaminis sufuf, orang-orang yang sholat di shaf pertama tapi di sebelah kanan. Kemudian ketika di depannya ada barisan yang lowong, maka dia merapatkan barisan tersebut, memenuhi yang kosong tersebut. Maka itu juga akan mendapatkan doa dari malaikat. Kemudian menunggu waktu sholat. Termasuk adalah ketika kita hari ini berada di masjid ini, kita pun salah satunya adalah menunggu waktu sholat isya, dan sambil kita mencari ilmu, ini juga salah satu kita akan mendapatkan doa dari malaikat. Kesimpulannya adalah dari semuanya ini adalah ketika kita memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Jadi mendapatkan doa dari malaikat. Yang ketiga adalah si'atur rizqi wa raghdul aish. Yang berikutnya adalah rezekinya akan luas dan kehidupannya akan lebih tenang. Makanya kalau kita berbicara tentang materi hari ini adalah bagaimana cara kita taubat dari harta yang haram. Ternyata ketika kita bertaubat akan mendapatkan rezeki yang luas dan waraghdil aish. Kemudian juga akan mendapatkan kehidupan yang tenang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Hud ayat ketiga. Wa anistaghfiru rabbakum.
dan hendaklah kalian memohon ampun kepada Rabb kalian, summa tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Yumatti'ukum mata'an hasana, aku akan berikan kenikmatan kepada orang tersebut dengan kenikmatan yang baik, ila ajalim musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Yumatti'ukum bil manafi, maksudnya yumatti'ukum mata'an hasana, maksudnya apa? Allah akan memberikan kepada kita beberapa manfaat, beberapa keistimewaan, beberapa nikmat. Salah satunya adalah si'atur rizki, kita akan mendapatkan rizki yang luas dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita bertaubat. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang rizki, sering saya sampaikan bahwa, dan mungkin juga para asatid, para masyayikh kita juga sering menyebutkan bahwa rizki itu jangan hanya diidentikan dengan finansial. Termasuk adalah rizki yang Allah berikan kepada kita adalah nafas pada hari ini. Ya. Saya tadi kebetulan khutbah Jumat juga di sini, bahkan saya tadi sore disampaikan ke santri. Begitu saya selesai sholat Jumat, kemudian ada acara keluar sebentar, kemudian setelah itu tiba-tiba saya ditelepon oleh istri saya. Ternyata salah satu tetangga saya di belakang rumah itu meninggal dunia persis setelah sholat Jumat. Artinya kan ini juga rizki, kita diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga adalah rizki. Maka si'atur rizki, rizki kita jadi luas. Termasuk kita bisa hadir di majelis ilmu ini juga adalah termasuk rizki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka dengan kita bertaubat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki ini. Bahkan di dalam surat lain, di dalam surat Hud ayat ke-52, kalau tadi ayat ketiga, kemudian di ayat 52, ayatnya mirip, cuman dimulai dengan wa ya qaumistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Jadi Allah akan menurunkan apa? Hujan dari langit dengan deras. Maksudnya apa? Allah menurunkan hujan, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kita semuanya. Kemudian yang keempat adalah ketika kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah insirahus syadar. Maka kita semuanya akan memiliki hati yang lapang. Jadi yang keempat adalah kita akan memiliki hati yang lapang. Kenapa? Ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah saqlul qalbi wa taharatuhu wa wada'atuhu. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, ketika kita bertaubat maka hati kita akan bersih. Hati kita akan bersih. Makanya nanti kita bahas kaitan dengan apa sih kerugiannya kita tidak segera bertaubat dari dosa. Salah satunya adalah harta haram. Salah satunya adalah bahwa hati kita akan kotor kalau kita tidak segera bertaubat. Karena Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, innal mu'min, ya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin idza adnaba kanat nuktatun sauda'u fi qalbihi. Kalau seorang mukmin berdosa, maka dalam hatinya itu akan ada titik atau noda hitam di hatinya. Fa in taba, kalau dia bertaubat wastaghfara dan meminta ampun, suqila qalbuhu, maka hatinya itu akan menjadi bersih. Wa in zadat hatta ta'lu qalbahu. Kalau berdosa tidak bertobat terus bertambah, maka apa? Maka ujung-ujungnya adalah hatinya tersebut akan apa? Hatinya tersebut akan menjadi kotor. Fadzalikumur ron alladzi dzakarallah. Maka kata Rasulullah SAW, itulah ron. Ron itu adalah, kalau di sini disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat ke-14, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah ron kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ron tersebut adalah maksudnya kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka dengan kotoran. Naudzubillah min dzalik. Itu yang kelima. Yang keenam, orang yang bertaubat akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas rezekinya akan dipermudah, kemudian juga hatinya bersih, kemudian juga adalah lapang dada. Kenapa? Karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya mungkin sering kita bahas atau sering kita dengar, bahkan mayoritas kita juga hafal di penghujung ayat ini, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ketika kita selesai wudu, salah satu doa yang disunnahkan untuk kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ada hal yang menarik kaitan dengan wudu ini.
Kenapa ketika kita selesai wudhu kita disuruh baca doa ini? Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Para ulama mengatakan, ya, kaitan dengan doa ini adalah bahwa sebagaimana kita membersihkan badan kita dengan wudhu, hadas kita bersihkan dengan wudhu, maka tentu hati kita juga harus kita bersihkan dari noda-noda dosa. Bahkan selesai kita keluar dari kamar mandi pun, setelah kita buang air, maka doanya ghufranaka. Artinya apa? Ya Allah, semoga Engkau mengampuni dosa-dosaku. Kan kurang lebih seperti itu maknanya. Kenapa ghufranaka? Memang setelah dari kamar mandi kita berbuat dosa? Enggak. Tapi hikmahnya adalah bahwa sebagaimana kita telah mengeluarkan kotoran kita dari perut kita, maka semoga juga Allah mengeluarkan dosa-dosa kita, apa yang telah kita lakukan. Itu yang ke-6 ya. Yang ke-7 ya. Yang ke-8 mungkin masih banyak tapi cukup dengan 8 poin saja, adalah bahwa yang ke-7 ya sekarang. Tapi yang ke-7 adalah hifdzullahi wa ri'ayatuh. Orang yang bertaubat itu akan mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fudail bin Iyad mengatakan, ya, beliau mengatakan kepada yaqulu lil mujahidin, beliau pernah mengatakan kepada orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, idza aradu ay yakhruju lil jihad, ketika mereka mau keluar untuk berjihad. Apa kata beliau? Alaikum bit taubah, hendaklah kalian senantiasa bertaubat. Fa innaha taruddu ankum ma la taruddu lis-suyub, lama taruddu lis-suyub. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalian hendaklah bertaubat. Kenapa? Karena bisa jadi kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pedang itu apa? Karena taubat kita. Saya kemarin sempat dapat tauji ya, ataupun kajian. Ya. Kajiannya ada kurang lebih begini. Ketika kita melawan musuh, seandainya kita dengan musuh itu persenjataan kita sama, tetapi kita berbuat dosa, maka kita akan dikalahkan. Apalagi kalau seandainya kita berperang, kemudian musuh kita secara perlengkapan lebih canggih, tapi kita terus menerus berbuat dosa, tentu akan lebih kalah. Sama saja perlengkapan kita bisa jadi kalah. Maka tentu adalah dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat yang terakhir turun, satu surat yang langsung terakhir turun kepada Rasulullah adalah surat An-Nasr. Di situ adalah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sebagian mufassirin mengatakan surat ini turun sebelum Fatu Mekah. Tapi jumhur mufassirin mengatakan surat ini turun adalah setelah Fatu Mekah. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat ini, maka beliau di dalam ruku dan sujudnya beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dan kita pun disunnahkan untuk memperbanyak doa ini, ya, doa memohon ampun dan memuji Allah Subhanahu wa taala di penghujung usia kita. Di penghujung usia kita. Dengan membaca subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dengan kita memperbanyak zikir itu. Ya. Bahkan Nabi Yunus alaihissalam, ya, disebutkan di dalam Al-Quran. Ada doa Nabi Yunus yang masyhur, ya. Bagaimana Allah bisa menyelamatkan Nabi Yunus adalah dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Saya kemarin dapat arahan ini dari salah seorang ustadz, gitu ya. Ketika membahas tentang bagaimana kemenangan dakwah dan lain sebagainya, kata beliau mengutip tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus melakukan 3 hal di dalam ayat ini. La ilaha illa anta, kemudian subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang ketiga ini adalah bagaimana Nabi Yunus alaihissalam mengakui tentang dosa-dosa yang pernah dilakukan dan akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Salah satunya apa? Disebutkan kata para mufassirin, kan perahu yang lain berjalan, perahu Nabi Yunus yang tidak berjalan. Sampai ketika itu akhirnya kan diundi, bahkan undian itu sampai 3 kali. Yang dapat namanya siapa? Nabi Yunus terus, dan akhirnya apa? Dicemplungkan ke air, dan ketika itu dimakan oleh ikan, dan ikan itu tidak bisa memakan bisa tapi tidak bisa mencerna Nabi Yunus tersebut. Ini kan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika kita sering bertaubat maka kita akan mendapatkan ini. Dan yang ke-8 adalah bahwa taubat itu adalah sabilud dhufri bi rahmatillahil wasi'ah. Jalan kita mendapatkan rahmat Allah yang luas, ya.